Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minprof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Beberapa hari sebelumnya, 032 memberitahu Legend bahwa mereka menerima informasi tentang pelelangan senjata ilegal yang akan berlangsung di salah satu klub milik Aida. Informasi tersebut menyebutkan bahwa Duon, bos besar Aida, juga akan hadir di lokasi. Sambil memandangi foto Duon, Legend merasa heran mengapa Aida memilih klub sebagai tempat pelelangan. 032 menjelaskan bahwa organisasi itu membangun ruang bawah tanah di klub tersebut sebagai lokasi rahasia pelelangan. Keberadaan para pelelang klub membuat aktivitas keluar masuk peserta lelang tidak terlalu mencurigakan. 006 menambahkan, klub itu pasti dipenuhi penjaga bersenjata, baik dari pihak Aida maupun para peserta pelelangan. 032 melanjutkan, menjelaskan bahwa rencana kali ini bergantung pada kecepatan. Mereka harus menangkap Duon sebelum situasi memanas. Jika ada tanda-tanda berbahaya, Duon pasti akan melarikan diri ke tempat persembunyian. Legend mendengarkan penjelasan mereka tanpa memberikan banyak tanggapan. Wajahnya tetap dingin. Kembali ke saat ini, 032 melaporkan bahwa Duon telah memasuki klub. Mendengar itu, Legend meletakkan gelas wine-nya dan mulai bergerak. Di tempat lain, 032 menggunakan superkomputer untuk meretas sistem keamanan CCTV klub. Setelah berhasil, ia memberitahu bahwa semua kamera kini berada di bawah kendalinya. Para penjaga di ruang kontrol hanya melihat rekaman palsu yang telah ia buat, sehingga Legend dapat bergerak bebas. Tanpa sepatah kata, Legend berjalan perlahan dengan tatapan dingin. Ketika bertemu dua penjaga di lorong, salah satu dari mereka memperingatkannya untuk segera pergi karena tempat itu bukan untuk orang sembarangan. Tanpa menjawab, Legend langsung mencengkeram lengan penjaga tersebut dan mematahkannya. Rekannya mencoba mengeluarkan pistol, tetapi Legend menerjang cepat dan menghantam dagunya. Setelah itu, ia menghantam penjaga pertama dengan lututnya, melumpuhkan keduanya dalam hitungan detik. Ia kemudian menyeret tubuh mereka ke salah satu ruangan terdekat. Namun aksinya terlihat oleh 3 penjaga yang sedang lewat. Sebelum mereka sempat bereaksi, seseorang menembak mereka. Ketiganya terjatuh dengan lubang peluru di kepala. Dari kegelapan lorong, 006 muncul sambil memberi isyarat pada Legend untuk berpencar. Sementara itu, di basement, Duon mengawasi jalannya pelelangan senjata dengan santai. Seorang bawahan masuk tergesa-gesa, melaporkan pada atasan bahwa ada penyusup yang berhasil masuk ke klub. Duon bertanya, ada apa? Setelah mendengar ada penyusup, ia menghela napas dan memerintahkan bawahannya untuk menangani masalah itu tanpa mengganggu pelelangan. Setelah mereka pergi, Jack menyeringai, mengatakan malah tikus-tikus itu mencium aromanya dengan baik. Duon tersenyum tipis. Penciuman tikus memang bagus, tapi mereka juga mudah dibunuh. Di tempat lain, saat sedang berlari, pintu ruangan di hadapan Legend terbuka, memperlihatkan 4 penjaga. Legend langsung menghabisi mereka dengan cepat, lalu berjalan masuk. Tetapi, seorang penjaga yang bersembunyi mencoba menikamnya dari belakang. Dengan gerakan refleks, Legend berbalik cepat dan langsung membunuhnya. 006 di sisi lain menghadapi 2 penjaga bersenjata lengkap. Meski situasi tampak sulit, ia berhasil membunuh keduanya. Namun, 032 memberi peringatan melalui komunikasi bahwa Aida kini menyadari keberadaan mereka.
Para penjaga mulai bergerak dengan senjata lengkap dan lebih waspada. 006 menghela napas. Mulai sekarang situasinya akan lebih sulit. Di lorong lain, Legend kehabisan peluru setelah menghabisi beberapa penjaga. Ketika seorang penjaga muncul dari lorong bersiap menembak, Legend langsung menyerang, menjatuhkannya, dan menikam lehernya dengan cepat. Dua penjaga berikutnya segera datang, tapi Legend menghindari tembakan mereka sambil mendekat. Dengan gerakan cekatan, ia menebas mereka satu persatu, lalu mereload senjatanya dan menghabisi keduanya. Di ruang kontrol keamanan, para penjaga dimarahi habis-habisan oleh atasan mereka karena sistem CCTV mereka masih belum berfungsi normal. Salah satu anak buah mereka masuk melaporkan bahwa seluruh penjaga yang dikirim untuk menangani penyusup ditemukan tewas. Laporan itu membuat atasan mereka terkejut, menyadari bahwa ancaman kali ini jauh lebih besar dari yang mereka duga. Legend terus maju, bergerak dengan kecepatan dan presisi. Suara 032 terdengar melalui komunikasi, memberitahukan bahwa ada dua musuh di depan. Dengan gerakan cepat, Legend menghabisi keduanya tanpa kesulitan. Tidak lama kemudian, 032 melaporkan 3 musuh mendekat dari samping. Legend segera bertindak, menyingkirkan mereka satu persatu. Namun, setelah memastikan musuh di sekitarnya telah terbunuh, Legend menyadari kalau amunisinya habis. Ketika 032 kembali melaporkan bahwa ada 2 musuh di depannya, Legend meraih pisaunya dan menyerang dengan kecepatan mematikan. Kedua penjaga tak sempat bereaksi sebelum akhirnya tewas di tangannya. Mengambil pistol dari salah satu musuh, Legend kembali bergerak. Suara 032 terdengar lagi, kali ini dengan nada lebih serius, meminta maaf karena tidak lagi bisa membantu. Para penjaga telah memutus sambungannya dengan ruang kontrol dan sekarang mulai menyisir area untuk mencari mereka. Dia akan menuju ke titik pertemuan, berharap yang lain beruntung. Sementara itu, di pelelangan, Jack menerima laporan dari salah satu penjaga. Dengan raut serius, ia memberitahu bosnya, Duwon, bahwa penyusup masih belum tertangani. Ia menyarankan agar Duwon segera meninggalkan lokasi demi keamanan. Duwon bangkit dari kursinya dengan wajah muram, kesal karena kehadirannya harus terganggu oleh masalah seperti ini. Di waktu yang sama, para penjaga bersama seorang atasan mereka mulai bergerak untuk menyisir dan mengamankan lokasi. Sang atasan penasaran siapa sebenarnya penyusup yang masih belum ditangani itu. Siapapun itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapa saja yang mencurigakan tanpa ragu. Legend yang saat itu sedang bertarung dengan salah satu penjaga berhasil melumpuhkannya. Namun, 2 penjaga lain muncul dari lorong. Dengan cepat, ia menggunakan tubuh penjaga yang dilumpuhkannya sebagai perisai hidup. Sebelum menembak mati kedua musuh tersebut, nafasnya mulai berat, tetapi ia tahu bahwa ini belum waktunya untuk berhenti. Setelah berjalan beberapa saat, Legend menemukan sebuah pintu, lalu mendobraknya tanpa ragu. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat pemandangan di dalam ruangan. Di tengah tumpukan mayat, para penjaga, termasuk sang atasan, berdiri 004, memegang pisaunya yang masih berlumuran darah. 004 menoleh perlahan, menatap Legend dengan ekspresi datar, menyindir. Apa dia pikir bisa menangkap pemimpin mereka kalau selamban ini? Legend terkejut sekaligus bingung, hanya terdiam. 004 melanjutkan dengan nada kesal. Dia ada di sana bukan untuk membantu. Dia mendengar kalau Guild, mercenari, atau apapun itu yang berani mengancam Numbers ada di tempat itu. 004 menunjuk sebuah jalur di depan sana. Mereka muncul dari lorong itu setelah mekanisme patung di sana terbuka. Ia menduga bos mereka ada di dalam sana.
Tanpa berkata apa-apa, Lee Jin melanjutkan langkahnya menuju jalur tersebut dengan ekspresi dingin. Di sisi lain, Duwon yang sedang melarikan diri dikawal oleh Jack dan beberapa penjaga. Suara langkah kaki dari belakang membuat Jack kesal. Mereka bergerak cepat, gumamnya. Jack kemudian menyuruh Duwon naik ke mobil untuk pergi dulu. Sementara ia dan beberapa penjaga lainnya akan menangani penyusup. Duwon pun pergi, dikawal oleh 3 penjaga. Sementara Jack memimpin sisanya untuk menghadapi musuh. Di basement, Lee Jin bertemu 2 penjaga lain yang berlindung di balik dinding. Mereka tidak menyadari bahaya yang mengintai. Tiba-tiba 004 muncul dari kegelapan dan dengan cepat menghabisi keduanya. Namun, suara tembakan mulai menggema ketika musuh lain berdatangan. 004 memberi perintah cepat untuk melindunginya. Dia akan masuk ke celah itu, dan 001 bisa terus maju mengejar bos mereka. Lee Jin tidak menjawab, tetapi ia bergerak, menunjukkan bahwa ia setuju. Ia kemudian menembak, mengalihkan perhatian para penjaga, memberi 004 kesempatan untuk menyelinap masuk. Setelah itu, Lee Jin melanjutkan misinya. Meskipun peluru terus ditembakkan ke arahnya, 001 tidak peduli. 004 sudah bersiap di sana. Tak butuh waktu lama, semua musuh di belakang telah dihabisi olehnya. Tak lama kemudian, Jack tiba di lokasi bersama beberapa penjaga. Ia langsung menembak ke arah penyusup yang dilihatnya. Namun 004 berhasil menghindar dan berlindung di balik dinding. Ia mengintip, menyadari bahwa targetnya kini sudah berada di hadapannya. Lee Jin tidak memperdulikan hujan peluru yang ditembakkan ke arahnya. Ia terus berlari dengan gesit, menghindari setiap peluru yang melesat. 2 penjaga mencoba menghalangi jalannya, tetapi Lee Jin menghabisi keduanya dengan cepat tanpa melambat sedikit pun. Di belakangnya, Jack menembak dengan peluru penuh frustasi. Tak percaya penyusup itu mengabaikan keberadaannya begitu saja. Lee Jin terus menghindari tembakan hingga tiba-tiba 004 muncul dari kegelapan. Dengan gerakan cepat, 004 menyerang Jack menggunakan pisau. Namun serangannya berhasil ditahan. Jack mundur, mengubah target serangannya ke 004. Dalam pertarungan jarak dekat, Jack segera menyadari posisinya tidak menguntungkan. Jarak yang terlalu dekat membuatnya kesulitan membidik dengan tepat, dan peluru-pelurunya terbuang sia-sia. Jack mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya penyusup ini? Tetapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, senjatanya kehabisan amunisi. 004 yang melihat celah langsung menargetkan leher Jack. Namun, Jack berhasil menangkis serangan itu dan memberi balasan. Ia mengeluarkan pisaunya dengan tatapan penuh percaya diri, seolah menantang kemampuan lawannya. Lawannya begitu percaya diri dengan pertarungan pisau. Ia penasaran sehebat apa kemampuannya itu. 004 tidak menanggapi provokasi itu. Ia hanya maju dengan serangan cepat dan mematikan. Pertarungan sengit pun dimulai. Meski tubuh 004 terlihat kurus, setiap serangannya yang mematikan membuat Jack semakin terpojok. Pisau di tangan 004 bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti, memaksa Jack terus bertahan. Jack berpikir untuk mengambil pistol cadangannya, tetapi perhatiannya yang teralihkan memberi 004 kesempatan. Dengan satu serangan tajam, 004 berhasil melumpuhkan Jack, membuatnya terduduk tak berdaya di hadapannya. 004 bertanya dengan nada meremehkan. Apa dia pikir bisa menilainya dengan kemampuan seburuk itu? Tubuh Jack gemetar. Ia akhirnya menyadari bahwa lawannya bukan prajurit biasa. Dengan suara yang hampir bergetar, ia mencoba bernegosiasi.
Tidak perlu sejauh ini. Dia tahu mereka bukan mengincarnya, tapi bosnya kan. 004 menyeringai kecil. Jack salah. Dia adalah targetnya sejak awal. Setelah mengatakan itu, 004 membuka maskernya. Wajah Jack seketika berubah pucat. Ia kini tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Salah satu anggota Numbers. 004 melanjutkan dengan nada dingin. Dia seharusnya tahu jika berani mengancamnya, maka dia juga harus siap menerima akibatnya. Jack mencoba memperingatkan, kalau dia dibunuh, asosiasi mercenari akan... Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, 004 menghantam kepala Jack hingga pingsan, mengakhiri ocehan yang menurutnya hanya membuang waktu. Sementara itu, di tempat parkir, puluhan penjaga bersenjata berjaga, mengawal Duwon yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Ketika Legend tiba, para penjaga langsung melepaskan tembakan, memaksanya berlindung. Duwon yang mulai panik memerintahkan sopirnya untuk segera pergi. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan lokasi dengan cepat. Duwon yang masih diliputi kemarahan bergumam, siapa mereka? Tidak ada satupun informasi bahwa dia akan menjadi target. Legend hanya bisa menyaksikan targetnya melarikan diri. Ia tertahan oleh tembakan para penjaga yang terus mengarah ke posisinya. Namun, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah lain. Para penjaga terkejut dan segera berjatuhan satu persatu. Dari kegelapan, 006 muncul menghabisi mereka dari belakang. Melihat situasi itu, Legend segera menyerang kembali, menyelesaikan penjaga yang tersisa. Dalam hitungan menit, tempat itu dipenuhi mayat. Namun wajah Legend menunjukkan kekecewaan mendalam. 004 mencoba menghibur. Jangan terlalu kecewa. Dengan ditangkapnya Jack oleh 004, mereka bisa mendapatkan informasi penting darinya. Ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, di sebuah mansion mewah, Legend menjalankan misi penyelamatan. Tubuh-tubuh penjaga berserakan di sepanjang jalannya. Di dalam mansion, ia akhirnya menemukan Dr. Gardner yang terluka parah. Dr. Gardner dengan suara lemah menatap Legend, penuh kebingungan. Bagaimana dia bisa ada di sini? Legend menjawab dengan tegas. Ia datang untuk menyelamatkan dokter. Dengan tatapan penuh penyesalan, Dr. Gardner berkata, sepertinya dia telah membuat Jin terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Tidak, Dr. Gardner tidak perlu khawatir tentang itu, balas Legend sambil menatap dokter dengan penuh empati. Dr. Gardner menahan nafasnya sejenak sebelum melanjutkan. Dia punya satu permintaan. Ia ingin dikuburkan di samping keluarganya. Legend mengangguk, menyanggupi permintaan dokter. Berjanji akan memastikan hal itu terjadi. Dr. Gardner berterima kasih, bersyukur melihat Jin baik-baik saja. Ketika bertemu dengan Sarah dan Michael, ia ingin Jin menyampaikan sesuatu darinya untuk mereka. Setelah mengatakan itu, Dr. Gardner menghembuskan nafas terakhirnya. Legend tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Di belakang, 006 menyaksikan momen itu dengan tatapan pilu. Ia memalingkan wajah, memberi Legend waktu untuk berduka. Di sana, Legend berlutut di hadapan tubuh seseorang yang begitu berharga baginya. Diam dalam kesedihan yang mendalam. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.